Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma dari kelas manajemen 242A. Di sini saya akan membawakan materi dari Pak Adi SEMM, yaitu adalah etika bisnis, manajemen keuangan, dan akuntansi. Pemikiran dalam manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Nah, pemikiran dalam manajemen keuangan melibatkan 1. Menyusun strategi, 2. Mengambil keputusan, 3. Mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Selanjutnya, lingkup manajemen keuangan. 1. Perencanaan. Bidang ini menugaskan manajemen keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menumbuhkan, menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. 2. Menganggarkan dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. 3. Mengelola dan menilai risiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko. 4. Prosedur manajemen keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur, pembayaran, 5, dan laporan dengan aman dan akurat. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. 1. Mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. 2. Merencanakan keuangan dan pengembalian keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. 3. Mengalokasikan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. 4. Mengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. 5. Mengakuisisi dan melakukan market. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategi kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar yang kompetitif. 6. Penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan membeli peralatan baru. Adapun tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang, prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan, interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen keuangan dan akuntansi adalah dua aspek yang saling berkaitan dalam operasional perusahaan. Manajemen keuangan berfokus pada pengelolaan dana, sedangkan akuntansi bertindak sebagai sistem informasi yang menyediakan data keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi dan etika bisnis sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Sekian dari video ini, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.